Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar Al-Hamid. Beliau adalah keturunan ke-32 Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan sosok penting yang telah menyebarkan agama Islam di Bali, khususnya di Kabupaten Kelungkung. Makam beliau dikeramatkan oleh kaum muslimin dan juga oleh umat Hindu. Di cungkup makam beliau telah terdapat sebuah patung yang bersorban putih yang sedang menunggangi kuda putih. Konon semasa hidupnya Habib Ali menjadi guru besar raja dalam satu Dewa Agung Jambe dari kerajaan Kelungkung, yang mana beliau mengajarkan bahasa Melayu. Karena begitu cintanya dengan Habib Ali, sang raja telah menghadiahkan seekor kuda putih sebagai kendaraan beliau dari kediamannya yang ada di Kusumba untuk menuju ke kerajaan Kelungkung, yaitu Puri Kelungkung. Musibah berbuah menjadi hikmah. Hikmah datang menjadi berkah. Musibah membuat kita dekat pada Allah. Terima kasih ya Allah atas segalanya. Jangan menyerah saudaraku. Allah sedang melatih kesabaranmu. Tetaplah bersyukur atas segala cobaan yang menimpamu. Jika kamu sedang diuji, itu berarti kamu sedang disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, yang kita saksikan ini adalah Pantai Kusamba yang berlokasi di Desa Kusamba, Kecamatan Dewan, Kabupaten Kelungkung, Bali. Di desa inilah ada makam seorang waliullah yang juga termasuk anggota Wali Pitu di Bali. Beliau adalah Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar Al-Hamid. Desa Kampung Kusamba adalah salah satu desa yang terletak 7 km sebelah timur kota Semarapura dan terletak 3 km dari kota Kecamatan Dewan. Desa Kampung Kusamba hingga abad ke-18 lebih dikenal sebagai bandar atau pelabuhan penting kerajaan Gelgel. Desa yang penuh ilalang atau kusa ini baru tampil ke panggung sejarah perpolitikan di Bali manakala Raja Satu Dewa Agung Putra telah membangun sebuah istana di desa yang terletak di pesisir pantai itu. Raja Satu Dewa Agung Putra telah menjalankan pemerintahan dari istana ini yang kemudian diberi nama Puri Kusanegara. Lalu Kusamba menjadi pusat pemerintahan kedua kerajaan Gelgel. Pemindahan pusat pemerintahan ini tak pelak telah menimbulkan
menandakan kemajuan Kusamba sebagai pelabuhan sekaligus menjadi pintu masuknya saudagar-saudagar luar dari kerajaan-kerajaan lain, termasuk dari luar negeri dan juga saudagar Bugis dan Banjar serta beberapa saudagar daerah lainnya senusantara. Pada saat terjadi pemberontakan Patih Maruti, Raja Gelgel banyak mendatangkan bala pasukan dari Jawa untuk membantu memadamkan pemberontakan tersebut. Setelah takluknya Patih Maruti, maka Raja menempatkan pasukan dari Jawa tersebut yang notabene beragama Islam di pesisir Kusamba sebagai benteng pertahanan untuk menghadapi pasukan yang mengancam kerajaan dari sebelah timur. Sehingga Gelgel sebagai sesuhunan raja-raja di Bali tetaplah acek. Nama Kusumba sendiri semakin harum ketika terjadi ketegangan politik antara Raja Satu Dewa Agung istrikanya selaku penguasa kerajaan Kelungkung dengan pemerintah Belanda yang ingin menguasai Kelungkung pada pertengahan abad ke-19. Sampai akhirnya pecah peristiwa Perang Kusamba yang dimenangkan oleh pihak kerajaan Kelungkung dengan terbunuhnya seorang jenderal Belanda yang bernama Jenderal Makers. Hal tersebut terjadi tidak terlepas dari peran serta tentara Islam yang ditempatkan di Kusamba, di mana mereka menjadi pasukan yang berani mati kerajaan Kelungkung. Dan pada saat merebut kembali Kusamba, tentara tersebutlah yang telah bertugas sebagai ujung tombak untuk mengacaukan bala pasukan Belanda sehingga kerajaan Kelungkung telah memperoleh kemenangan. Dan atas jasa tersebut, setelah kemerdekaan, pasukan Muslim yang tinggal di pesisir pantai Kusamba telah diberikan tempat tersendiri untuk mengurus komunitasnya sendiri atau diberikan otonom di Kusamba. Hingga sampai saat ini telah menjadi sebuah desa otonom yang bernama Desa Kampung Kusamba. Bapak Ibu, dengan berjalannya waktu, Kusamba semakin berkembang. Dan Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar Al-Hamid, beliau merupakan keturunan ke-22 Rasulullah dan beliau adalah sosok penting yang telah menyebarkan Islam di Bali, khususnya di Kabupaten Kelungkung. Makam beliau terletak tidak jauh dari selat yang menghubungkan Kelungkung dengan Pulau Nusa Penida. Makam beliau selain dikeramatkan oleh kaum muslimin, makam beliau juga dikeramatkan oleh umat Hindu. Di depan makam telah dibangun sebuah patung seorang tokoh yang bersorban, yang berjubah, menunggang kuda putih. Konon semasa hidupnya Habib Ali menjadi guru besar raja dalam Satu Dewa Agung Jambi dari kerajaan Kelungkung, yang mana beliau mengajarkan bahasa Melayu. Karena begitu senangnya dengan sosok beliau, maka sang raja telah menghadiahkan seekor kuda putih sebagai kendaraan dari kediamannya yang ada di Kusamba untuk menuju Puri Kelungkung. Hingga pada suatu hari, sewaktu Habib Ali pulang dari Kelungkung dan sesampainya di pantai Kusamba, beliau telah berpapasan dengan putra keluarga kerajaan Kelungkung yang sedang berjalan kaki dengan teman-temannya. Putra mahkota tersebut telah menghentikan langkah kuda Habib Ali, tetapi beliau tidak mau turun dan menyembahnya. Maka keesokan harinya
Beliau telah menceritakan kejadian ini kepada sang raja. Dan sang raja memerintahkan kepada Habib Ali untuk mencari jalan lain agar tidak berjumpa dengan putra mahkota. Habib Ali menyusuri jalan lain yang dianggap lebih aman, yaitu menyusuri pantai sebelah selatan Kelungkung. Tetapi justru beliau diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan senjata tajam secara bertubi-tubi, dan seketika itu pula beliau tewas di tempat. Dan akhirnya oleh masyarakat sekitar, jenazah beliau dimakamkan di ujung barat pekuburan desa Kusamba. Pada malam hari setelah kejadian tersebut, terjadilah peristiwa yang sangat menggemparkan dan sangat mengerikan sekali, di mana di atas makam beliau Habib Ali telah mengeluarkan api yang menyala-nyala laksana bola api, dan api tersebut terbang kemana-mana mengejar para pelaku yang telah membunuhnya. Dan tidak ada satupun dari kawanan perampok tersebut yang selamat. Mereka semua dikejar oleh api itu dan terbunuh. Karamah lain yang dimiliki Habib Ali, jikalau ada orang yang berkata tidak senonoh, maka akan terjadi angin yang sangat kencang dan juga disertai dengan suara yang menakutkan. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Akhirnya setelah jalan kaki mulai dari pantai Kusamba hingga menuju ke makam beliau, perjalanannya cukup melelahkan juga. Dan inilah penampakan dari kompleks makam beliau Habib Ali. Seperti yang kita saksikan bersama, di cungkup makam beliau sudah terpampang kuda putih yang ditunggangi oleh Habib Ali. Beginilah penampakannya dengan halaman yang sangat luas sekali. Ini merupakan pekuburan atau makam Islam umum. Bapak Ibu, dari sejarahnya beliau Habib Ali kita dapat menyimpulkannya, yaitu satu, takdir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditetapkan sejak awal, termasuk mengenai jodoh, pertemuan, dan perpisahan. Dalam beberapa cerita, takdir bisa menjadi kekuatan yang mendorong orang untuk saling bertemu kembali, meskipun terpisah oleh jarak dan waktu. Meskipun hidup bisa penuh dengan tantangan dan perpisahan, ada juga kemungkinan untuk dipertemukan kembali dengan orang-orang yang penting dalam hidup kita. Selain itu, ungkapan ini juga mendorong kita untuk bersikap positif terhadap peristiwa yang terjadi dalam hidup. Karena bisa jadi semuanya memang sudah diatur oleh takdir yang lebih besar. Habib Ali datang dari luar negeri ke Bali, kemudian diangkat oleh sang raja untuk menjadi anak angkatnya. Dan Habib Ali juga terbunuh oleh putra mahkota. Ini merupakan sebuah takdir yang memang sudah diatur oleh Sang Maha Kuasa. Demikian kisah sedih yang menguras air mata ini dari cerita seorang Habib sekaligus anggota Wali Pitu Bali, yang telah saya sarikan dari berbagai sumber, baik dari artikel-artikel yang ada maupun dari tangkapan lisan ke lisan dari para sesepuh. Terima kasih masih setia di channel kami.
channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.